laporan keuangan yang plan aset ya, atau disebut dengan aktiva tetap. Nah, kan aktiva tetap itu sendiri bisa juga ini udah ya. Sudah atau belum, Pak? Belum ya. Ini baru pertemuan kedua ya. Oke. Nah, jadi plan aset atau natural dan juga natural resource atau sumber daya alam dan juga intangible asset. Nah, jadi 3 komponen ini ya, Bapak Ibu, kita bahas. Plan aset itu aktiva tetap ya. Sedangkan natural resource itu adalah bahan sumber daya alam yang dianggap sebagai aset juga ya. Dan juga intangible asset. Aset yang tidak nampak secara kasat mata ya, tetapi ada. Nah, jadi pembelajaran kita ada 5 unsur. Yang pertama kita menjelaskan yang namanya current asset atau plan asset dan juga pengeluarannya. Kemudian menentukan metode depresiasi ya, atas plan asset ini ya. Dan juga bagaimana memperlakukan atas aset yang dibuang ya. Disposal. Kemudian yang keempat, kita menggambarkan bagaimana ya sumber daya alam. Ya, misalnya cadangan minyak, ya, cadangan batu bara, cadangan tambang gitu kan. Itu semuanya aset. Dan terus perlakuannya bagaimana? Nanti akan kita lihat. Kemudian juga kita menggambarkan yang namanya intangible asset. Aktiva tidak berwujud ya. Dan juga mendiskusikan bagaimana plan aset itu disajikan ya. Kemudian juga natural resource itu disajikan dan intangible asset itu dilaporkan dan dianalisa. Nah, berkaitan dengan hal itu, yang dikatakan plan aset itu sifatnya satu fisik ya. Yang kedua digunakan untuk operasi. Yang ketiga bukan untuk dijual ya. Yang keempat untuk menyediakan menopang jasa. Itu namanya aset, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, rata-rata perusahaan aset itu ada yang besar, ada yang kecil. Pada beberapa perusahaan di dunia, gitu kan, aset itu ada yang melebihi 64% ya dari total asetnya berupa aktiva tetap. Nah, jadi besar kali peranannya ya, yang namanya plan aset ini. Dan perolehannya bagaimana? Nah, perolehannya disajikan berdasarkan pada nilai historis. Nah, jadi nilai historis itu apa? Seluruh pengeluaran yang diakui ketika dalam memperolehan, termasuk biaya agen, biaya kirim, harga pokok, gitu kan, masuklah dikatakan historical cost. Lalu tanah. Nah, tanah ini adalah juga termasuk aset, tetapi dalam hal ini bisa meningkat terus, gitu ya. Jadi bukan menurun perkiraan tanah. Nah, jadi tipe-tipenya adalah harga beli, kemudian juga closing cost, ada harga penutupan, dan ada komisi agen, atau juga ada pajak-pajak lainnya, seperti misalnya BPHTB, ya kan, PBB, itu semuanya menambah nilai tanah. Nah, jadi jurnal lazimnya untuk aset ini bagaimana, Bapak Ibu? Nah, jurnal aset itu setiap pembelian aset maka bertambahlah kas, gitu ya. Bertambahlah aset, berkuranglah kas, atau bertambahnya utang, bertambahnya aset, gitu ya. Nah, jadi ini perolehan atas tanah ditotalin semuanya, biaya perolehannya, Bapak Ibu ya. Lalu di jurnal. Jurnalnya apa? Land, di debit, kreditnya cash ya, di kredit. Kemudian tanah dalam pengembangan juga. Jadi tanah dalam pengembangan seperti di bedeng, dibuat parkir, ya kan, dibuat taman, dibuat bawah tanah, itu semuanya menambah. Namanya disebut dengan land improvement. Jadi usia manfaatnya ada dan dibebankan berdasarkan pada masa manfaatnya. Nah, gedung gitu juga ya. Dibeli dengan harga pembeliannya berupa harga belinya, harga penutupannya, dan juga nilai brokernya. Nah, dan biaya gedung itu banyak ya. Ada biaya kontrak, ya ada biaya arsitek, ya kan, ada biaya izin perizinan dan juga biaya pengangkutan. Ya, equipment. Nah, equipment ini disajikan juga di plan aset ya, Bapak Ibu, yang namanya peralatan. Nah, jadi bedakan antara peralatan dengan perlengkapan. Nah, jadi peralatan di sini adalah tipenya, biaya belinya, pajak penjualannya,
ongkos angkutnya, asuransinya, dan biaya pengepakannya. Semuanya ditotalin menjadi nilai equipment. Nah, jadi enggak lah yang kemarin waktu diumumkan tanggal 4 itu. ya namanya dikapitalisir gitu ya. Jadi dikapitalisir. Area PT. Nah, kapitalisir ya. Ditotalin perolehannya. Jurnalnya nih. Ya, jurnalnya equipment bertambah debit, license expense timbul debit, prepaid insurance timbul debit, ya kan? Berkurangnya apa kas ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian pengeluaran yang lain ya selama masa manfaatnya, maka dihitung sebagai yang namanya capital expenditure. Nah, itu ya. Biaya modal, ya belanja modal. Nah, dan belanja modal tersebut gitu ya, itu ditambahkan ya asuransinya, izinnya ya semuanya. Lalu kita lihat setiap aset itu akan mengalami yang namanya depresiasi ya. Nah, jadi depresiasi itu pasti terjadi pada yang namanya aset ya. Jadi depresiasi itu sifatnya adalah pengalokasian ya secara rasional beban ya, beban secara sistematik. Nah, jadi kalau misalnya umur ekonomisnya kendaraan berapa tahun? 5. Ya maka didepresiasikan 5 tahun depresiasinya. Jadi yang tersisa nilai sisanya adalah sebesar nilai residunya ya. Dan depresiasi itu akan menimbulkan apa ya? Pendapatan dan menurunkan nilai asetnya. Nah, itu ya. Nah, depresiasi itu ada 3 metodenya, yaitu metode yang namanya straight line method, ya, metode unit activity method, yang ketiga metode decline. Jadi metode garis lurus, ya straight line, metode unit aktivitas, dan metode saldo menurun berganda. Nah, itu istilahnya ya. Dan untuk depresiasi jurnalnya bagaimana? Ya, kurangkan aja harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia. Nah, kalau dia metodenya garis lurus, nah ini hitungannya. Nah, jadi biaya kos dikurangi residual dapat nilai sisa, lalu dibagilah 5 tahun, itulah depresiasinya. Besar berapa? 2.400. Nah, jadi 2.400 itu di jurnal, ya beban depresiasi di debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Ya. Nah, itu menurut garis lurus. Nah, jadi kalau dengan metode garis lurus, beban penyusutannya rata setiap tahunnya, di tahun kelima. Ya, makanya kalau beli kendaraan itu, gitu kan, ya nilai sisanya ya dianggap sebagai pendapatan lain-lain, begitu kan. Nah, jadi pendapatan lain-lain, ya secara akuntansi 5 tahun harus diusut namanya. Ya, kemudian metode unit activity. Nah, jadi unit activity itu pembaginya apa? Pembaginya adalah ukurannya, berapa kilometer, berapa mile. Ya. Nah, jadi persentase depresiasinya 0, seperti ini. Nah, itu ya. Dan unit activity itu dijurnalkan sebagai berikut. Ya, beban depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Ya, kemudian declining balance method, yaitu metode saldo menurun berganda. Jadi 2 kali metode garis lurus ya. Nah, jadi kalau metode garis lurus tiap tahun justrunya 20% kali 2 kalinya. Nah, jadi itulah 2 kalinya, 40%. Nah, sehingga harga nilai bukunya pada akhir tahun ya sebesar 1.000 ya di tahun ke-5. Maka dijurnalkanlah. Jadi yang membedakan decline balance method ini dengan trackline ya penentuan beban tahunannya, ya beban depresiasinya. Jadi kalau dia beban metodenya trackline, annual expense-nya sama gitu ya. Accumulated depreciation-nya sama deh setiap tahun. Tapi kalau di dalam metode double decline berbeda-beda ya. Jadi cenderung ya meningkat ya karena 2 kalinya. 2 kali depresiasinya gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jadi kalau perbandingannya ini kita lihat. Jadi perusahaan suka yang mana? Ya, karena depresiasi ini banyak dijadikan rujukan ya. Perusahaan itu selalu numpuk-numpuk aset ya. Jadi mutasi aset ya kan selalu terjadi. Kenapa? Kenapa perusahaan suka banyak aset? Ya karena cenderung perusahaan itu selalu melakukan income smoothing gitu kan.
dia akan melakukan selalu berupaya untuk menghindari pajak, gitu kan. Nah, kalau dia metodenya semakin banyak aset, maka semakin banyak pengalokasian yang namanya beban penyusutan per tahunnya, ya, sehingga labanya menurun, gitu kan. Maka akan ada yang namanya hidden, ya kan, hidden income, ya, laba terselubung. Ya, tujuannya apa ya? Kalau dia perusahaannya apa ya? Kalau perusahaannya perorangan, nah itu banyak terjadi. Ya. Tapi kalau perusahaan publik, dia akan menghadapi ya audit dari kantor akuntan, gitu ya. Tujuannya apa ya? Makin besar beban penyusutan, maka akan makin mengurangi laba. Maka apabila laba berkurang, maka setoran pajak berkurang, maka dividen berkurang, maka bonus karyawan berkurang. Nah itu kan implikasinya. Nah silakan, ada yang mau diskusi? Angela, silakan. Sianturi. Oke, lanjut ya. Jadi walaupun pembebanannya sama di tahun kelima, tapi pembebanannya setiap tahunnya berbeda. Nah, jadi sini fluktuatif, kalau dia slackline sama ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan metodenya perbandingannya seperti ini, ya comparisonnya. Ya. Nah, komponen depresiasi apa saja? Nah, IFRS menyatakan komponen depresiasi untuk plan aset ini ya banyak macam gitu ya. Nah, jadi komponen depresiasinya inilah ya. Jadi ada yang penyesuaian gedung ya, penyesuaian depresiasi setiap tahun ya, banyaklah yang harus dikurangkan. Jadi komponen depresiasinya itu diakumulatifkan ya. Nah, itu tadi dampak depresiasi dengan income tax apa? Ya, laba makin rendah, semakin banyak didepresiasikan. Makin banyak aset, makin banyak depresiasi. Makin banyak depresiasi, makin lembah laba ya, makin rendah pajak hubungannya. Dan dalam hal ini boleh ada yang namanya revaluasi. Jadi apa itu revaluasi? Penilaian kembali. IFRS membolehkan ya perusahaan melakukan revaluasi aset menggunakan nilai wajar untuk dilaporkan dan harus diterapkan untuk seluruh aset dalam bentuk kelompok-kelompok aset. Aset yang diperhitungkan nilai perubahannya harus direvaluasi berdasarkan pada nilai tahunan. Nah, jadi tahunan ya penilaiannya, annual basis. Nah, jadi menimbulkan yang namanya gain, gitu ya. Nah, jadi setiap dari apa revaluasi menimbulkan gain, ya. Oke. Kemudian loss situation. Jadi loss situation di sini yang menimbulkan situasi ya kerugian ya dari depresiasi itu ada penilaiannya under, ada dikatakan upper, gitu kan. Ya, jadi situ perhitungan rugi ya akan diakumulasikan, ya. Nah, dengan jurnal seperti ini. Dan depresiasi itu dilakukan secara periodik ya, tahunan. Oke ya, saya kira nggak ada masalah ini. Lalu yang ketiga kita lihat penyisihan aset, disposal. Nah, disposal aset meliputi karena apa? Karena retirement, ya karena memang udah tua, gitu kan. Telepon mana ada lagi yang pakai, telepon tahun 90-an. Ya maka didisposalkan. Dijual juga ya. Masih udah usia 5 tahun, umur ekonomisnya udah mobil dilelang juga dijual. Atau juga apa? Ditukar. Nah, itu juga. Jadi pencatatan depresiasi harus dihitung dalam setiap yang disajikan secara disposal itu. Nah, ya. Nah, jadi jurnalnya apa? Ya, jurnalnya accumulated depreciation, kreditnya equipment. Nah, itu. Kemudian penjualan dari plan aset. Jadi penjualan itu menimbulkan yang namanya gain. Jadi kalau di atas harga buku untung ya. Kalau di bawah nilai rugi. Ya, makanya perhitungan untuk misalnya Toyota Avanza gitu kan. Tahun 2000 beli tahun 2014. Dijual pada tahun 2018. Waktu beli harganya 80 juta. Ya kan waktu jual harganya 100 juta. Malah bukan apa ya, bukan rugi, tapi untung. Nah, depresiasinya tetap dihitung. Nah, tetapi ketika harga jualnya, maka menimbulkan yang namanya gain. Nah, gain itu masuk ke mana? Ya, ke comprehensive income ya, atau juga ke
pendapatan lain-lain dialokasikan. Gitu. Oke ya, ini menimbulkan gain namanya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Selamat malam, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, saya tanyakan, Pak, hubungan revalue aset dengan depresiasi, Pak. Jadi kan tadi ada Bapak jelaskan bahwa untuk suatu aset itu bisa dilakukan revalue aset dalam artian bisa menambah nilai dan bisa mengurangi nilai, kan gitu, Pak. Nah, seandainya suatu contoh bangunan yang direvalue aset, Pak, yang masa umur manfaat bangunan kan biasanya 20 tahun, Pak. Nah, pada saat di umur ke-19 tahun direval lah asetnya. Jadi ditemukan bahwa nilainya masih jauh lebih tinggi daripada nilai sisa buku, kan gitu, Pak. Kira-kira itu apakah kita harus tambah umur masa manfaatnya nanti atau hanya nilainya aja kita tambah, Pak? Demikian, Pak. Mohon petunjuk, Pak. Ya, tentu saja kan revaluasi menimbulkan depresiasi. Tetap harus hitung kan depresiasinya. Udah direvaluasi maka depresiasikan lagi. Nah, tentu saja menambah usia manfaatnya, Pak. Nah, itu dia ya. Tadi ada pernyataan IFRS ya, seperti itu. Ya, setiap didepresiasi, akumulasi depresiasinya hitung juga. Nah, maka pada saat penyajiannya umur ekonomisnya ditambah lagi. Ya, walaupun harga jualnya tinggi, tapi secara fisik barangnya udah nggak bagus, sudah nggak kuat. Ya, tapi tetap dihitung umur ekonomisnya. Tuh, ini. Ya, kemudian kita lihat untuk bahan cadangan tambang. Nah, jadi untuk cadangan tambang itu aset perusahaan, jelas gitu kan. Apalagi kalau perusahaannya bergerak di bidang tambang, perusahaan batu bara, perusahaan Pertamina, kan gitu kan. Nah, dia cadangan tambang disajikan sebagai apa? Natural resource. Nah, itu. Ada juga yang namanya intangible asset. Ya, ada perusahaan yang bukan apa dia ya? Dia bukan kelompok aset yang besar, tapi intangible-nya besar. Seperti apa? Yahoo, ya kan, seperti Facebook gitu kan. Asetnya nggak ada, tapi dia bisa objek pajak begitu kan. Bisa mendapatkan pendapatan. Modalnya apa? Modalnya server. Ini kan server berapa lah kan gitu kan. Bisa menampung data di seluruh dunia. Tapi asetnya kecil. Ya, tapi intangible asetnya yang besar gitu ya. Seperti misalnya juga Pepsodent gitu kan. Ya, kalau beli harga Pepsodent itu harga sahamnya tinggi. Kenapa? Ya karena dia memiliki yang namanya intangible asset. Goodwill orang ya. Percaya orang. Kalau beli odol namanya Pepsodent. Ya karena udah melekat di benak orang. Ya, makanya intangible assetnya besar gitu ya. Dan jadi sifatnya natural resource itu secara fisik dia digunakan untuk operasi dan tidak ada penggantiannya. Ya, yang namanya minyak ya habis gitu kan, suatu saat akan habis di bumi ini minyak gitu kan. Maka ya itu tadi ya akan ada program-program energi alternatif gitu kan untuk menggantikan minyak ke depannya. Misalnya sawit. Nah, sawit sudah mulai kan pesawat digunakan untuk dengan berbahan bakar biodiesel misalnya kan. Kendaraan juga biodiesel ya karena semakin mahalnya harga BBM. Ini kan Pertalite naik sebentar lagi kan 1.500 naiknya. Pertamax juga naik 1.500. Nah, menunjukkan bahwasanya sumber daya alam itu mahal. Nah, jadi bukan berkurang ya kan, karena kita minyaknya impor. Nah itu. Dan depresi. Nah, jadi depresi untuk cadangan tambang kan itu kita nggak tahu ya kan. Pertamina Pangkalan Berandan dulu cadangan minyaknya berapa. Nah, jadi itu secara pembukuan itu mengalami penurunan. Jadi penurunan yang namanya depresi. Jadi untuk yang intangible ya, untuk yang plan apa ya, untuk bisa berupa natural resource, penyusutannya namanya depletion. Jadi kalau untuk aktivitas tetap namanya depreciation. Tetapi kalau untuk cadangan tambang namanya depletion. Kalau untuk yang apa? Yang untuk intangible ya namanya amortization. Nah, itu ya. Nah, jadi perhitungannya sama ya. Jadi tentukanlah depreciation cost-nya per unit. Nah, jadi kita tentukan depreciation cost-nya. Jadi setiap ambil 1 ton jusut, ya, jusutnya berapa? $5 per ton. Nah, itu ya. Jadi didepresikan ya. Sehingga pada akhir tahun ke-20
atau tahun ke-5, ya cadangan tambangnya tinggal sebesar nilai sisanya secara pembukuan. Nah, itu ya. Nah, jadi jurnalnya inventory debit, kreditnya accumulated depletion. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan accumulated depreciation, tetapi accumulated depletion. Nah, untuk intangible itu seperti hak paten, hak cipta, franchise, trademark ya, trade name, dan goodwill. Nah, itu semuanya adalah intangible asset, Bapak Ibu. Ada usia manfaatnya. Ya kan? Hak paten gitu juga ya. Hak paten itu artinya kita menemukan merek ya, mereknya itu didaftarin, lantas usianya adalah 20 tahun. Jadi untuk accounting for intangible ini ya jurnalnya amortization expense, kreditnya paten. Nah, itu jadi patennya berkurang ya karena ada amortisasi. Begitu juga kalau kita punya saham. Nah, saham itu harus ada amortisasi juga. Nah, itu ya. Kemudian hak cipta gitu juga ya. Trademark, merek, itu juga franchise gitu juga. Dan sekarang ada ya kan franchise ini lagi banyak-banyaknya. Seperti mulai dari bisnis makanan, ya kan bisnis banyak lah gitu ya, franchise itu. Ya kan misalnya kebab easy gitu kan. Kemudian apa lagi? Ayam geprek bensu gitu kan. Itu semuanya franchise. Pemegang franchise-nya yaitu ada perjanjian ya kan yang namanya amortization ya. Jadi amortisasi dari nilai total franchise-nya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan penyajiannya di laporan keuangan ya disajikan di statement of financial position ya, gold mine dikurang accumulated depreciation, land building kurangnya accumulated depreciation, equipment dikurangi dengan accumulated depreciation. Nah, ini ya. Dan pengukuran kinerjanya bisa juga ya. Jadi ada yang namanya asset turnover. Jadi asset turnover itu adalah pembagi antara net sales laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Jadi semakin banyak nilai aset turnover-nya, berarti semakin bagus atau semakin jelek? Ya, semakin tinggi tentu saja semakin baik. Kenapa? Ya, artinya dengan total aset yang ada, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Itu bahasanya. Ya. Nah, itulah ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik kita malam ini. Silakan, ada yang Bapak Ibu mau diskusi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Izin Pak. Yang kita. Halo Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak. Mengenai pengumpulan tugas UAS kita, apakah